Yang paling sombong di dunia. Tidak ada diskon, tidak ada embassy rate ya. Biasanya kan ada embassy rate. Okay. Tapi kalau yang suite itu satu malam 200 juta tahun itu ya, tahun 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merahayu buat kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini Gus Sofyan hadir di Joglo Prembun untuk meliput Kebumen Expo, International Expo, yang mana Kebumen International Expo tidak hanya di alun-alun Kebumen, melainkan ada pertemuan khusus di Prembun ini antara para penggiat wisata, desa, dan juga lingkup Prembun dengan tema Prembun Gawe Gumun ya. Wahid Supriyadi ya. Beliau dihadirkan ke Kebumen untuk memberikan pengarahan dan masukan-masukan tentang kesuksesannya sebagai duta besar Indonesia. Dan hadir di sini untuk memberikan masukan, juga memberikan ide-ide kreatifnya, kesuksesannya di Rumah Makan Joglo Prembun. Rumah Makan Joglo Prembun ini ownernya beliau adalah Bapak Dr. Sabto. Beliau seorang dokter yang cukup kreatif, kemudian mengembangkan usahanya bagaimana untuk berkumpul teman-teman semua, para kreator dan juga para pengunjung, yang mana akhirnya terciptalah rumah makan yang etnik, unik dan berbau tradisional, yaitu Rumah Makan Joglo Prembun. Ya sahabatku, untuk lebih jelasnya yuk kita simak video kita, yakni tentang bincang-bincang antara beliau duta besar di sini ya, dengan warga sekitar Prembun dengan temanya yaitu Prembun Gawe Gumun. Ya sahabatku, kita simak berikutnya. Gus Inti, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Hotel bintang 7 namanya Burj Al Arab. Di dunia hanya satu. Jadi pernah waktu itu ibunya Rio Haryanto waktu Hotel bintang 7. Kita punya puyer bintang 5 ya. Kita punya puyer bintang 7. Kita kan hotel di sini hanya sampai bintang 5. Ya, udah. Itu bintang 7. Bintang 7. 5 plus saja beda dengan 5. Ini bintang 7. Jadi waktu ibunya Haryanto nanya waktu itu ke saya, dia pengen nginap di sana. Saya bilang, Bu, itu hotel paling sombong di dunia. Tidak ada diskon, tidak ada embassy rate ya. Biasanya kan ada embassy rate. Okay. Tapi kalau yang suite itu satu malam 200 juta tahun itu ya, tahun 2008 2009. Tapi tidak pernah sepi. Ya. Semengi 200 juta Pak Eko. Ya, semalam ya. Dia punya gedung tertinggi, saya diundang waktu buat Rosman 828 meter ya. Semua bikin yang tidak ada, orang suruh datang ke sana suruh bayar mahal, mau. Gitu. Ini secara kalau kita bicara yang paling tinggi. Jadi memang satu visi, dua keberanian. Nah, kadang-kadang memang kita tuh yang di dalam itu nggak ngerti apa sih potensi kita. Ya kita tanya sama orang yang lebih independen, kadang-kadang menilainya lebih jujur. Nah, sebenarnya yang saya dulu kepala diaspora. Ya, kenapa Cina maju, kenapa India maju? Itu adalah peran dari diaspora. Jadi waktu di Dapur dulu saya kepala diaspora yang bawa seluruh orang di luar negeri itu di bawah saya. Nah, saya belajar dari situ kenapa mereka diaspora. Nah, Kebumen itu Prembun juga, Bakung atau mungkin Brentul juga sebenarnya punya orang-orang yang hebat, saya yakin ya. Cuma tidak pernah dimanfaatkan. Kita mau menyampaikan, saya tersen, saya diundang waktu itu sama Pak Bupati Yasid ya, sebelumnya itu dengan Bu Heri Saparini, coba deh ada yang bisa tidak disumbangkan. Kita dengan sangat hati apa diminta oleh Pak Bupati, tidak usah bayar gitu loh. Nah sekarang baru mulai dengan adanya itu, contohnya Ikatan Keluarga Winong. Ini kecil ya, sebuah desa kecil yang tadi ada rada di Australia. Nah ternyata ada yang sudah ekspor impor. Nah ini bisa bagus sekali gitu. Nah sekarang kita coba petakan. Apa sih? Jangan kita jual yang raw material. Misalnya singkong. Jangan. Paling minimal keripik singkong. Pengapakannya bagus. Harganya nilainya ada punya nilai plusnya tinggi ya. Kalau kita jual singkongnya kan murah banget Pak. Itu di luar negeri sekarang dicari. Keripik singkong, keripik pisang. Ada satu lagi ya. Bunga teleng. Telang, ya. Telang ya, bukan telang. Itu kan liar, itu udah kasih pupuk, hidup sendiri. Itu dibikin apa? Teh.
Karena itu antioksidannya tinggi, bisa untuk mata, bisa untuk diabetes, segala macam. Ada permintaan, cuman dibikin teh, dikeringkan gitu ya. Jadi jangan jual biathlon lah, seperti dulu daun kelor ya. Daun kelor itu populer karena itu daun ajaib kalau orang barat bilang tuh, karena itu bisa segala macam penyakit ya, dan itu alami. Saya bilang dulu daun kelor di kampung saya untuk ngusir maling ya, untuk ngusir setan. Padahal itu punya nilai yang tinggi. Tapi kalau hanya di daunnya aja yang murah, kita ekspor ke Korea Selatan ya, ada beberapa daerah daunnya aja sama Korea dibikin tepung, pupuk, dikasih kapsul, dijual ke orang Indonesia mahal, udah mahal. Nah ini karena kita harus cari nilai tambah. Jadi kalau tidak, di universitas itu punya kajian pedesaan misalnya. Kita minta universitas pasti mau, karena mereka punya pusat kajian. Coba nih datang ke Merentul, ke Bagong, apa sih potensi kita? Nah, juga sekarang dengan adanya dana desa, saya kira itu sangat membantu. Itu tujuan Pak Jokowi adalah biar dulu ada waktu kecil ada modernisasi desa ya, zaman waktu saya kecil. Sebenarnya dari desa itu, kenapa orang desa kasih ke kota? Ada lapangan pekerjaan. Nah ini yang saya dengan teman-teman coba deh kita ini kan, kebetulan desa di pertanian. Saya kenal baik dengan manajer Trubus Pak, dulu orang Kebumen. Nah dia bilang dia nyari tanah, cuman ditanamin 2 jenis saja, avokat sama duren. Itu marketnya sudah ada, nggak usah ekspor. Dalam negeri itu avokat sama duren itu kurang Pak. Jadi sudah ada. Nah tinggal tanahnya itu cocok apa enggak. Misalnya kalau di daerah Jonggol ya, masa tanam duren di sana itu cocok sekali. Tapi avokat itu di mana-mana gampang tumbuh. Tapi duren itu memang perlu juga perawatan. Kalau hanya tanam begitu aja ya 10 tahun mungkin baru. Tapi itu 3 tahun udah buah. Kalau kita desa pertanian, kamu coba nih bantu nih. Nah jadi saya bukan nyelesaikan sendiri Pak ya. Jadi bagaimana kita merangkul teman-teman yang ahli bidangnya, kita duduk deh, kita mau apa. Nah salah satu yang saya sudah praktekkan di Australia, di Emirat Arab, di Rusia adalah menggunakan festival. Kelihatannya itu pertama ya, itu pendekatan budaya, tapi juga di bawah itu ekonomi. Ada pariwisatanya, ada industri segala makan UMKM dan sebagainya. Kalau pariwisata jalan, yang lain itu jalan. Jadi itu ramah lingkungan. Makanya ini saya juga ingin dengan teman-teman yang diaspora itu membuat satu paket tour. Saya sudah berkunjung ke Karangsambung. Itu Karangsambung sejarah yang luar biasa. 140 juta tahun yang lalu ada benturan antara lempeng Australia India dengan Asia Pasifik. Ya, dari 4.000 meter bawah laut menyembur jadi gunung. Tapi tidak ada narasinya, kurang. Nah saya bilang sama orang bule ya, ini loh kalau kamu mau lihat struktur tanah batu 4.000 meter bawah laut, Anda tidak ulasannya lah mati kalau Anda nyelamnya, ada di Karangsambung. Nah lewat jalur Dandeles, saya bilang sama Bupati jangan diganti macam-macam, Dandeles aja karena everybody knows ada sejarahnya gitu ya. Terlepas kita tidak suka sama Dandeles gitu. Baik, nah ini bisa mampir Perembun, bisa macam, tapi memang kita harus siap. Ya kan? Saya coba ambil beberapa hal. Yang pertama adalah diaspora. Mungkin atau perantauan bahasa kita ya, bahasa kita perantauan. Bahasa kerennya diaspora lah ya. Bagaimana diaspora yang sudah menjadi orang luar bisa melihat lebih cermat, karena ada kalau istilah Pak Sabto ada helikopter view itu, melihat dengan lebih luas. Jadi ada pepatah kata Pak Sanusi, bukan kata saya ini. Katanya orang Jawa itu sadar istrinya cantik kalau sudah di helm tanggane. Jadi kalau agak durung ngalem durung sadar. Nanti artinya potensi wilayah itu menjadi lebih cermat ketika orang luar. Jadi diaspora menjadi penting yang pertama. Yang kedua, perguruan tinggi atau lingkungan dunia akademik itu sangat bisa kita rangkul untuk bersama kita. Yang ketiga, jejaring Trubus dan sebagainya. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Wahid, jejaring menjadi sangat penting. Ya, betul. Kemudian mengemas potensi-potensi lokal dalam konteks pariwisata dan festival. Kita sih berharap entah kapan, mumpung ada Pak Kades Warisan, Pak Kades Merentul, kemudian Sembir dan. Jadi masih gini yang lucu ya. Orang-orang Barat itu mereka rindu dengan masa-masa lalu. Ya, gitu. Mereka sudah biasa hidup bintang 5 ya. Jadi ini ada orang pensiunan ya, banyak jumlahnya. Pensiunan di Barat jangan sama dengan pensiunan di Indonesia. Mereka sejahtera, mereka tidak mikir anak udah sekolahnya cari duit sendiri. Saya happy, makanya orang Barat hidupnya awet tua gitu ya. Karena mereka happy itu. Nah ini pasar yang belum disentuh. Jadi ini mereka
tergantung peak season, high season itu orang yang sudah dinas, yang masih dinas pasti yang sekolah gitu. Kalau mereka, nah kita melihat ini potensi bank, mereka ingin tinggal kadang di pedesaan. Nah, cuman syaratnya apa? Bersih. Nomor satu itu toilet mesti bersih. Lainnya mereka tidak care ya. Nah, pernah ada permintaan dia ingin ke kampung yang masih ada magic-magicnya dikit gitu kan. Loh, saat di Winong tuh ada Mbah sahabat teman saya dulu main badminton, Marsio, pakai suruh pegang keris komat kami juga bisa itu ya. Itu sana gitu ya, tapi dikemas ya. Ya, nah, jadi ini kita jadikan topik berikutnya Pak. Bagaimana sebuah desa bisa berkembang menjadi wisata untuk pasar modern, untuk bahkan pasar global. Betul. Akan kita bahas berikutnya setelah mendengarkan Pak Sanusi bernyanyi. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Ini dulu agak kikuk juga ya. Orang perempuan aja dengan daerah selatan tuh beda loh dialeknya tuh, daerah mirit ya tuh. Wah, tadi yang daerah mirit itu udah selatan beda mah. Nah kita ini ngapak kagak. Saya di Purworejo diketawain, di Kebumen diketawain. Saya belajar ngapak mana? Saya belajar ngapak tuh di Jogja karena kebetulan saya dijaga pengurus keluarga kayak Banyumasan gitu ya. Di situ saya belajar ngapak. Jadi suatu ketika sebelum saya pulang saya diwawancarai sebenarnya Bali TV, tapi wawancaranya orang Purwokerto tinggal di Inggris. Nah sekarang semuanya dengan Zoom ya. Nah tiba-tiba mendadak terakhir saya suruh ngomong ngapak. Wah ya petak-petoknya ya sebenarnya tidak fasih bener, tapi udah dianggap ngapak gitu. Saya dengar sampai saudara saya di sini, oh itu viral tuh. Wah saya malu juga karena ngapaknya nggak bener dan belajar ngapak justru di Jogja kan aneh gitu ya. Tapi itulah Indonesia gitu. Jadi memang kita the most diverse country in the world itu ada Indonesia. Jadi waktu saya dapat visiting professor di Plumstead University, saya presentasi ada satu pertanyaan dari seorang profesor yang saya kaget juga ya. Kenapa Indonesia yang begitu banyak etnis masih united? Nah saya bilang kuncinya di Sumpah Pemuda, yaitu adalah salah satunya adalah satu bahasa Indonesia kan. Di negara lain itu perang urusan bahasa. Karena mayoritas memaksa pakai bahasa mereka. 41% orang bahasa Jawa. Kenapa orang Jawa tidak maksa? Bahasa Jawa itu sulit ya, apalagi untuk akademis ya, itu sulit gitu loh. Dan ada 3 layer gitu kan. Orang Jawa juga susah ya. Bahasa Jawa itu bagusnya gue ngerasani wong, maki-maki wong ayo. Wah itu apalagi Surabayanan itu jancuk ya apa semacamnya. Tapi kalau coba sampean orang Jawa pidato bahasa Jawa keringetan pasti. Mas Dipyo mungkin yang pinter tuh pidato bahasa Jawa, nanti dites kita. Artinya kita sebenarnya punya banyak hal, punya potensi. Saya ambil contoh yang real Pak Sembir yang Pak Kades mana ya? Oh Pak Kades baru dibilang Sembir yang dengan rendah hati atau dengan inferioritas kalau boleh saya bilang mengatakan Sembir nggak punya apa-apa. Gitu. Sembir itu serba nanggung, berkembang susah dan sebagainya. Masih bisa nggak dari kacamata wisata itu sebenarnya berkembang? Saya beri contoh Banyuwangi ya. Banyuwangi itu dulu daerah paling miskin di Jawa Timur ya, tukang santet, tukang santet dan sebagainya. Itu orang dari Banyuwangi. Ya. Kenapa bisa maju? Karena ada Pak Aswaranas. Saya ambil contoh Karangasem, itu daerah paling miskin di Bali. Saya waktu konsul jenderal ya, Pak saya undang ke Melbourne, saya carikan pengusaha, investor dan beliau datang. Apa yang saya ngobrol biasa aja ya. Contohnya begini, itu daerah kering. Daerah Bali itu contohnya rumput kering, peternak pada mati kurus gitu. Saya bilang Pak, Rusia ini benar kuno, kita tidak bisa ngebor ratusan meter belum tentu keluar air. Tapi ada embung-embung di sana namanya paddocks ya. Jadi air itu tak ada hujan, tapi ketika musim hujan ditampung, musim kemarau disalurkan. Apa yang dilakukan? Dia beli terpal selapangan bola, ditaruh di daerah-daerah tandus itu jadi embung-embung. Nah ini sekarang juga dibangun, baru Pak untuk mantan buat itu dibangun embung di mana sekarang hijau di sana tuh. Jadi sebenarnya tidak terlalu jelimet, ya sederhana tapi harus dilakukan gitu. Jadi harus ada niat untuk berani melakukan. Nomor satu adalah melakukan. Ya. Sebelum Pak Tibio, pertanyaan terakhir dari saya. Tadi Pak nyebut Pak Aswaranas, Pak Untung dan sebagainya. Artinya kita harus punya lokal heroes. Ya. Pahlawan-pahlawan lokal itu. Ya. Dan beliau hebat kan dari daerah yang miskin menjadi, nah ini yang kita sedang lakukan dengan Kebumen itu. Jadi justru tantangan, saya bilang Pak ini justru tantangan bagus. Kita selalu dicap darah miskin, kita berbuat sesuatu.
Nah ini sekarang dengan Kebumen Expo pasti yang namanya pertama banyak kekurangan ya dimaki orang, ada yang iri segala macam, kok saya ada di kontak saya orang penting gitu loh banyak. Saya dengar gitu ya, tapi saya bilang udah ambil positifnya, kita perbaiki, kita bareng-bareng untuk Kebumen gitu loh ya.